Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puja puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah melaksanakan kegiatan milenial Smart Trend Ramadan yang diikuti oleh siswa kelas 10, 11 dan kelas 12. Mudah-mudahan kegiatan ini ada manfaatnya bagi kita semua dan kami ucapkan terima kasih atas dukungan dari semua pihak, Bapak Ibu Guru dan Yayasan Pendidikan Karya Budi, sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan lancar. Setelah mengikuti kegiatan ini, diharapkan siswa SMK Karya Budi menjadi pribadi yang mutakid, yaitu memiliki perilaku 3T, yaitu taklim, pembelajar, tadrib, pembiasaan, dan takhim, santun. Juga di SMK Karya Budi diadakan juga kegiatan Ramadan Festival atau Ramfest yang mana diadakan oleh OSIS SMK Karya Budi terlaksana dengan baik dan lancar. Penutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, kegiatan pesantren Ramadan yang diadakan di SMK Karya Budi pada hari ini tanggal 23 April hari Jumat kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Anak-anakku yang Bapak cintai dan mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan mengucapkan puji dan syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala, sholawat beserta salam mudah-mudahan tercurah limpahkan ke baginda alam yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang Bapak cintai dan juga Bapak banggakan, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kabarnya baik. Setelah kita beberapa hari kemarin melaksanakan kegiatan Smart Trend Ramadan, mudah-mudahan kita semua menjadi pribadi yang lebih baik. Meskipun kita sekarang berada dalam masa pandemi, tapi mudah-mudahan saja itu tidak mengurangi kepada niat kita, kepada semangat kita dalam menuntut ilmu dalam acara Smart Trend. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan juga Bapak banggakan, Bapak di sini sebagai ketua pelaksana kegiatan Smart Trend mengucapkan terima kasih kepada kalian semua atas partisipasinya mengikuti kegiatan Smart Trend Ramadan yang berlangsung dari tanggal 19 sampai tanggal 23 April 2021. Mudah-mudahan amal ibadah kalian mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan menjadi amal soleh bagi kalian semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan juga Bapak banggakan, tidak lupa pada kesempatan ini Bapak juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah mendukung program acara Smart Trend di SMK Karya Budi pada tahun 2021 ini, dan juga terima kasih tidak lupa kepada jajaran OSIS yang turut membantu terselenggaranya acara ini. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan juga Bapak banggakan, mungkin pada kali ini Bapak akan memberikan sebuah tekanan atau sebuah pemahaman atau sebuah tausiah, sedikit tausiah sebelum acara ini ditutup,
yaitu tentang keistimewaan pada orang yang berpuasa. Kenapa Bapak pada pagi ini atau pada penutupan kali ini membahas tentang keistimewaan pada orang yang berpuasa? Karena mungkin kita masih awam tentang keistimewaan yang Allah berikan ketika kita berpuasa. Apa saja keistimewaan yang Allah berikan kepada orang yang berpuasa? Bapak akan menukil sebuah hadis dari Abi Hurairah, disebutkan utiyat ya di sini. Utiyat ummati khamsu hisolin. Utiyat diberikan atau dianugerahkan ummati kepada umatku khamsu hisolin, 5 perkara atau 5 keistimewaan yang mana lam tu'tahunna ummatun qablahum, yang mana keistimewaan tersebut tidak diberikan kepada umat-umat sebelum aku atau sebelum kalian. Apa saja keistimewaan tersebut? Kita harus bangga, kita harus bahagia, kita harus merasa istimewa karena Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan yang mana keistimewaan itu tidak pernah diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Kita harus ingat, Nabi Adam ada puasanya, Nabi Ibrahim ada, Nabi Daud pun ada. Tapi keistimewaan ini hanya diberikan kepada umat-umat Nabi Muhammad. Apa saja keistimewaan tersebut? Pertama, hulufu fami shaimi atyabu indallah min rihil miski. Kata Allah Subhanahu wa taala, hulufu fami shaimi, bau mulutnya orang-orang yang berpuasa, atyabu, lebih wangi, lebih semerbak wanginya, indallahi, menurut Allah Subhanahu wa taala, di samping Allah, min rihil miski, dibandingkan dengan wanginya minyak kasturi. Dari sini kita bisa mengambil hikmah. Kenapa orang yang berpuasa itu cenderung mulutnya bau? Karena kita tahu sendiri orang yang berpuasa itu selama kurang lebih dari 14 jam, dari mulai terbitnya matahari sampai dengan terbenamnya matahari, atau dari mulai subuh sampai maghrib, itu yang namanya sistem pencernaan berhenti. Karena apa? Karena yang namanya makanan-makanan ataupun minuman yang masuk ke dalam sistem pencernaan itu tidak ada. Mungkin dalam bahasa kesehatan lebih dikenal dengan halitosis ya. Itu. Kemudian yang bisa diambil hikmah dari bau mulut itu, yaitu pertama kita bisa membedakan mana orang yang berpuasa dan juga mana yang tidak. Jadi kalau kita misalkan nih lagi ngobrol sama teman kita, bau mulutnya, oh berarti itu adalah orang yang lagi berpuasa. Tapi kalau misalkan dalam mulutnya bau Indomie atau bau kopi hitam, nah berarti orang tersebut atau teman kita itu cenderung tidak berpuasa. Itu salah satunya ya. Yang kedua, dengan kita dengan kita baunya mulut orang-orang yang berpuasa, maka mungkin kita jadi interaksi atau nongkrong antar sesama teman itu jadi lebih dibatasi. Karena apa? Karena kita takut bau mulut kita mengganggu istilahnya penciuman orang lain. Makanya Allah Subhanahu wa taala mungkin memiliki makna tersirat dari bau mulut tersebut supaya kita lebih memperbanyak zikir, lebih memperbanyak baca Al-Qur'an, lebih memperbanyak istighfar atau meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua, dari 5 keistimewaan bagi orang-orang yang berpuasa adalah watastaghfirul malaikatu lahum. Malaikat memintakan ampun kepada orang-orang yang berpuasa. Sampai kapan? Sampai orang-orang tersebut atau sampai orang-orang yang berpuasa tersebut berbuka puasa. Hatta yaftiru. Sampai orang-orang yang berpuasa itu berbuka. Kita pasti ingin dimintakan ampun oleh malaikat. Karena apa? Karena malaikat itu merupakan salah satu makhluk Allah yang tidak pernah berdosa, yang tidak pernah melakukan kesalahan, yang tidak pernah membangkang.
Jangankan didoakan oleh malaikat, kita saja ke orang tua, ke guru-guru kita, ke para kiai, ke para ustadz, biasanya kita minta didoakan. Apalagi ini kita didoakan oleh malaikat, yang mana malaikat itu setiap hari, setiap detik, setiap jam selama kita berpuasa memintakan ampun bagi kita. Itu yang kedua. Sedangkan yang ketiga, watasaddafu fihi muraddatus sayatin. Ketika bulan puasa itu tangan-tangan malaikat itu dibelenggu. Yang mana tangan malaikat itu selama bulan puasa tidak akan bisa keluar atau tidak bisa istilahnya si borgolnya atau si ikatannya itu tidak akan bisa lepas seperti pada bulan-bulan yang lain. Nah, kita harus ingat ketika bulan puasa kita cenderung lebih malas untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang lain selain daripada ibadah. Kita ingin nongkrong-nongkrong, lemes. Kita ingin melakukan misalkan kan kalau dulu mungkin kita lebih ke nongkrong kemana atau misalkan main-main ke pasar atau misalkan nongkrong di mall. Tapi ketika bulan puasa kita malas untuk melakukan aktivitas-aktivitas selain daripada ibadah. Kita biasanya lebih enak-enak tiduran di masjid. Karena apa? Karena masjid itu adem ya. Nah, dengan kita duduk di masjid, maka melihat orang lain membaca Al-Quran, melihat orang lain melakukan sholat sunat, melakukan sholat fardu berjamaah, maka kita tergerak hati kita untuk melakukan ibadah seperti yang lain. Itu kan sangat sulit sekali kita dapatkan ketika selain daripada bulan Ramadan. Kita melihat ketika bulan Ramadan masjid penuh, baik itu untuk bertadarus, baik itu untuk melakukan sholat subuh. Itu salah satu bahwa setan itu dibelenggu pada bulan Ramadan. Selanjutnya yang kelima, watazayyanu jannata kulla yaumin. Allah Subhanahu wa taala memperindah surga setiap harinya. Untuk apa? Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat, maka sesungguhnya surga ini telah sampai atau telah dekat, tiba masanya untuk sampai kepada orang-orang yang berpuasa. Kita ingat, ketika ada anggota keluarga kita, ketika ada misalkan orang-orang yang istimewa akan berkunjung ke rumah kita, biasanya kita itu dibersihin. Kemudian yang namanya biasanya cat itu diperbaharui. Kemudian perabotan rumah dirapihkan. Itu apa? Itu sebagai tanda kita menghormati tamu. Allah Subhanahu wa taala ketika bulan Ramadan, karena tamunya atau yang akan mendatangi surga tersebut adalah orang-orang yang berpuasa, maka Allah Subhanahu wa taala setiap hari di bulan Ramadan memperindah surga, yang mana ini dikhususkan untuk orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Maka alangkah ruginya orang-orang yang tidak melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Dan ini menunjukkan keistimewaan dan juga istilahnya luar biasanya orang-orang yang berpuasa. Itu yang keempat. Yang kelima, keistimewaan orang yang berpuasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bahwa pada bulan puasa ini Allah Subhanahu wa taala memberi ampunan setiap malam, fi akhiri kulli lailatin, memberikan ampunan setiap malam Ramadan. Maka bertanya malaikat, apakah itu malam Lailatul Qadar? Kata Allah, bukan. Karena Lailatul Qadar adalah salah satu malam yang mulia yang hanya diberikan untuk orang-orang yang terpilih. Sedangkan untuk orang-orang yang berpuasa diberikan setiap malamnya untuk orang-orang yang berpuasa. Maka kalau kita dirunut dari awal sampai dengan akhir, maka akan klop dengan salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, yang mana berbunyi, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama. Man shoma, barang siapa orang yang berpuasa di Ramadhana, di bulan Ramadan, imanan, karena iman, wahtisaban, dan juga karena niat mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, ghufirallahu, maka Allah akan mengampuni pada dosa-dosanya yang telah lalu.
Nah, ini kan kalau kita di pas-pasin, kalau kita dirunut, maka akan pas dengan hadis tersebut. Jadi, ibadah puasa itu adalah salah satu ibadah yang hanya dikhususkan untuk Allah Subhanahu wa taala dan Allah sendiri yang akan membalasnya. Kita lihat untuk orang-orang yang mengerjakan sholat, untuk mengerjakan zakat, untuk yang mengerjakan ibadah-ibadah yang lainnya, biasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan, akan mendeskripsikan pahalanya. Tapi untuk ibadah puasa Allah Subhanahu wa taala, anna aji'u, kata Allah, aku akan sendiri yang akan membalas, karena puasa itu untuk Allah Subhanahu wa taala dan aku akan membalasnya. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan juga Bapak banggakan, mudah-mudahan puasa tahun ini kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari pandemi virus Covid-19. Bapak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada kalian. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa berjumpa kembali pada acara yang sama, dan mudah-mudahan kita tahun depan bisa bertatap muka, karena kita bisa merasakan sendiri yang namanya sekolah lewat media pembelajaran daring mungkin tidak akan seperti indahnya sekolah dengan tatap muka. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa berjumpa, dan mudah-mudahan kita semua difiniskan di bulan Ramadan atau dikhatamkan bulan Ramadan, sehingga kita mencapai kepada bulan yang penuh berkah, bulan kemenangan, yaitu bulan Syawal, atau mungkin lebih dikenal oleh kita dengan Lebaran atau mungkin Aidil Fitri. Bapak ucapkan sekali lagi terima kasih atas kerjasamanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Ketua OSIS, sini saya akan mengucapkan terima kasih kepada para peserta lomba yang sudah berpartisipasi dalam acara ini. Juga kepada sekolah yang sudah mendukung penuh pada acara ini. Juga kepada anggota OSIS atau panitia acara yang sudah bekerja keras demi kelancaran acara Ramfest ini. Acara ini diadakan bertujuan untuk menemukan bakat siswa atau sebagai wadah siswa untuk berkarya. Baik, di sini saya akan mengumumkan para juara yang mengikuti lomba Ramfest ini. Juara video TikTok. Juara pertamanya jatuh kepada Alvina dari kelas 10 Tata Busana. Dan juara favoritnya akan dipost atau diumumkan di Instagram OSIS. Untuk juara poster, juara pertamanya jatuh kepada Ardi dari kelas 11A. Juara duanya jatuh kepada Faujan Ilham dari kelas 11C. Juga untuk juara favoritnya akan diumumkan di Instagram OSIS. Untuk juara desain busana muslim, juara pertama jatuh kepada Ajeng dari kelas 11 Tata Busana. Juara kedua ada Alvina dari kelas 10 Tata Busana. Lalu untuk juara kaligrafi, juara pertama jatuh kepada Yulianti Sagita dari kelas 10B Multimedia. Juara duanya jatuh kepada Nilam Rohani dari kelas 11 Tata Busana. Baik, itu dia para juara dari lomba Ramfest ini. Sekali lagi, saya berterima kasih kepada semua yang terlibat dalam acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.